Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah kimia dasar 2 itu tentang sifat koligatif. Baik, video ini saya buat ini hanya berisi penjelasan tentang sifat koligatif, namun untuk perhitungan-perhitungannya nanti saya akan minta kepada semuanya untuk mengerjakan LKM. Ya, jadi nanti akan saya bagikan LKM dan kemudian LKM-nya nanti dijawab setelah kalian mendengar video penjelasan ini dan mengumpulkan di link Google Form yang akan saya bagikan juga. Oke, kita langsung sifat koligatif. Nah, jadi sifat koligatif larutan ini dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut ya. Nah, zat terlarutnya itu bisa berupa ion, atom, molekul atau penambahan sejumlah molekul di dalam suatu larutan tetapi tidak dipengaruhi oleh jenis partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif itu sendiri ada 4 ya. Ada penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Nah, sebelum kita mempelajari satu persatu terkait sifat koligatif tadi, 4 sifat koligatif tadi, kita ulang sedikit terkait dengan konsentrasi larutan, yang mana konsentrasi larutan yang akan kita gunakan baik itu untuk penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan juga tekanan osmotik. Nah, yang pertama itu untuk konsentrasi itu yang pertama adalah molaritas ya. Nah, saya yakin ini sudah tidak asing ya, sudah pernah kalian jumpai baik itu pada saat kalian belajar di SMA maupun di kimia dasar atau di mata kuliah stoikiometri. Nah, molaritas itu merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan ya. Jadi ingat molaritas itu dia menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan ya. Jadi poinnya itu liter larutan. Nah, kemudian konsentrasi yang selanjutnya itu adalah molalitas. Nah, molalitas ini dia menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Nah, jadi bedanya molaritas dan molalitas ini saya ulang sedikit. Kalau molaritas itu dalam tiap liter larutan, kalau molalitas itu dia dalam tiap kilogram pelarut. Nah, ini ya perbedaannya. Kemudian konsentrasi yang selanjutnya itu adalah fraksi mol. Nah, fraksi mol ini menyatakan banyaknya mol zat suatu komponen dalam larutan dibagi banyaknya mol keseluruhan. Nah, untuk rumusnya sendiri kita bisa lihat ini ya. Jadi molaritas itu dia rumusnya N ya atau mol dari zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Atau bisa juga dengan rumus massa per massa molar dikali dengan 1000 per volume. Tapi volumenya kalau 1000 per volume maka volumenya ini ditulis dalam satuan mililiter. Karena 1000 per volume ini dia dikonversi ya. Ini konversi ke liter. Karena tadi kan molaritas satuannya dalam liter ya, mol per liter. Nah, ini kalau di sini ada 1000 maka volume di sini kalian masukkan dalam satuan mililiter. Tapi kalau satuannya sudah volumenya sudah dalam satuan liter maka 1000 ini diganti dengan angka 1. Jadi 1 per volume dalam liter ya. Nah, kemudian untuk molalitas itu mol zat terlarut diper dengan massa pelarut dalam kilogram atau rumusnya massa per massa molar dikali 1000 per P. P di sini adalah massa pelarut. Nah, kalau di sini kita gunakan 1000 maka P-nya itu angkanya satuannya dalam gram. Tapi kalau angkanya massa pelarut itu sudah dalam kilogram langsung aja jadinya dikali dengan 1 per P tapi dalam kilogram ya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, kemudian fraksi mol itu untuk fraksi mol zat terlarut atau XT itu dia mol zat terlarut diper dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, untuk fraksi mol pelarutnya itu bisa langsung XP sama dengan 1 dikurang XT. Karena fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut itu dia nilainya sama dengan 1. Jadi bisa langsung. Atau kalau kalian mau mencari pakai rumus bisa juga. Berarti fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarut diper mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Itu XP. Ya. Oke, kemudian satu lagi itu persen berat. Nah, persen berat itu rumusnya massa zat terlarut diper dengan massa larutan, ini massa larutan ya, dikali dengan 100%. Oke, nah sifat koligatif itu sendiri ada 2 ya, sifat koligatif larutan itu ada sifat koligatif larutan non elektrolit.
Ada satu lagi itu adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Nanti kita akan lihat di mana perbedaannya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan non-elektrolit merupakan sifat koligatif yang dimiliki oleh larutan yang zat terlarutnya tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, dengan demikian sifat koligatif larutan non-elektrolit itu sangat dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut yang ada di dalam larutannya. Nah, kita lihat yang pertama, sifat koligatif larutan yang pertama, penurunan tekanan uap. Nah, ini untuk penjelasan untuk larutan non-elektrolit ya. Nah, tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat molekul-molekul suatu cairan akan berubah menjadi molekul-molekul uapnya. Rumusnya, delta P sama dengan XT dikali P0, di mana delta P ini merupakan penurunan tekanan uap, XT ini merupakan fraksi mol zat terlarut, ya, dan P0 merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni. Nah, delta P juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus P0 dikurang dengan P, ya, di mana P0 tadi merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni dan P ini adalah tekanan uap jenuh pelarut. Tekanan uap jenuh larutan yang P ya. Sorry, saya ulangi, P0 merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni dan P itu merupakan tekanan uap jenuh larutan. Delta P penurunan tekanan uap ya. Nah, tadi kan kalau fraksi mol zat pelarut itu kan sama dengan 1 dikurang dengan fraksi mol terlarut. Maka kedua rumus di atas bisa kita substitusikan. Delta P ini kita substitusikan dengan dengan XP ya, itu bisa ya. Nah, jadi substitusikan yang pertama tadi tunggu rumus ini. Nah, ada delta P XT dikali dengan P0. Ada satu lagi delta P sama dengan P0 dikurang P. Maka kalau kita substitusikan delta P-nya kita bisa ganti XT dikali P0 sama dengan P0 dikurang P. Nah, ini ya. P0 dikali XT sama dengan P0 dikurang P. Kemudian P-nya kita bawa keluar ya. P sama dengan P0 dikurang P0 dikali XT. Nah, kita bisa keluarkan P0-nya jadi P sama dengan 1 dikurang XP dikali P0. Ya, sorry. Ini 1 dikurang, sorry. XT. Ya. Oh ya benar, sorry. Jadi P0, aduh sebentar ya. Sebentar, P0 ini kalau kita keluarkan, ini P0-nya kalau dikeluarkan jadinya 1 kurang, buka kurung, 1 dikurang XT dikali P0 ya. Sorry, kenapa ini jadi jatuh ke bawah? Sebentar ya. P0 nih kok jadi jatuh ke bawah, sebentar ya. Ini P0 ya. Nih. Nah, tadi kan XP ini sama dengan 1 dikurang XT. Nah, karena 1 dikurang XT sama dengan P, maka langsung dia bisa jadi P-nya, ini kita bawa ke samping. P sama dengan 1 dikurang XT itu sama dengan XP, fraksi mol pelarut, maka XP dikali P0 langsung ya. Oke, ini ya sudah benar ya tadi ya. Oke, nah di mana XP merupakan fraksi mol pelarut. Nah ini ya, ini cara mendapatkan tekanan uap jenuh larutan itu kita bisa menggunakan rumus fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap jenuh pelarut murninya. Nah, ini untuk penurunan tekanan uap ya.
Nah, sekarang kita lihat terkait penurunan titik beku. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diingat untuk penurunan titik beku. Itu yang pertama, suatu pelarut jika ditambahkan zat terlarut, itu titik bekunya akan turun. Nah, kemudian yang kedua, ya, besarnya penurunan titik beku itu dia sebanding dengan konsentrasi molal, ya, molal atau konsentrasi molalitas, ya. Nah, kemudian delta TF itu rumusnya titik beku pelarut murni dikurang dengan titik beku larutan, atau delta TF sama dengan TF0 dikurang dengan TF. Kemudian ada yang namanya KF, itu tetapan penurunan titik beku. Nah, kalau kita menggunakan KF, maka rumus delta TF-nya juga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus molalitas. Ini M di sini molalitas ya. M ini untuk ini untuk molalitas dikali dengan KF ya, tetapan penurunan titik beku. Nah, sehingga kalau kita substitusikan rumus molalitas ke dalam delta TF ini, didapat delta TF sama dengan massa per massa molar dikali 1000 per P, tapi di sini P-nya itu dalam gram ya. Kalau pakai 1000 ingat aja berarti pelarutnya itu dia satuannya dalam gram. Tapi kalau dia udah dalam kilogram bisa langsung P per 1 ini per kilogram. Jadi yang di sini dimasukkan P-nya itu adalah kilogramnya ya. Nah, tapi ini saya buat 1000 per P aja biar nanti untuk konversinya otomatis langsung ya. Kemudian baru dikalikan dengan tetapan penurunan titik beku. Nah, di mana delta TF ini merupakan penurunan titik beku. M ini massa molekul relatif ya, atau massa molar ya, massa molar lebih tepatnya. Ini nilainya sama dengan MR ataupun AR, hanya bedanya massa molar itu dia punya satuan. Satuan dari massa molar itu adalah gram per mol. Sedangkan massa atom relatif atau AR dengan massa molekul relatif atau MR itu dia nggak punya satuan ya. Nah, kemudian P merupakan massa zat massa pelarut ya, kok massa zat, sorry. Ini merupakan massa pelarut. Ini untuk penurunan titik beku ya. Jadi ini rumus yang harus kalian ingat. Kemudian sifat koligatif yang ketiga itu ada kenaikan titik didih. Nah, ini juga dia punya ketentuan ya. Ketentuannya jika suatu pelarut ditambahkan zat terlarut, maka titik didih akan naik. Nah, besarnya kenaikan titik didih konsentrasi molal sebanding dengan konsentrasi molal. Kemudian adapun kenaikan titik didih atau delta TB ya, TB di sini adalah B di sini itu indikasinya ke boiling ya, boiling itu mendidih. Kalau di titik beku itu TF ya, F itu ke freeze ya, membeku. Nah, titik delta TB itu titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut murni, atau delta TB sama dengan TB0 dikurang TB. Nah, ada juga dia KB punya tetapannya ya, ketetapan kenaikan titik didih. Kalau kita masukkan ke rumusnya jadi nanti dapat rumus delta TB sama dengan molalitas, ini juga ya, ini molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih. Nah, kalau dimasukkan ini sama massa per massa molar dikali 1000 per P. P-nya ini kalau dia 1000 maka di sini satuannya dalam gram. Nah, ini di mana MM merupakan massa molar ya. Massa molar ini dia punya satuan tadi gram per mol ya. Ini sama dengan massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Hanya bedanya massa atom relatif dan massa molekul relatif itu dia nggak punya satuan. Ya. Kemudian P ini adalah massa zat pelarut. Massa pelarut. Nah, kemudian kita lihat untuk untuk penurunan titik beku, kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap, ini dia tercermin di dalam diagram fasa ya. Nah, ini ada diagram fasa. Jadi kalau dari diagram fasa ini kalian bisa lihat di sini ada 0 derajat Celcius ya. Kemudian ada 100 derajat Celcius, kemudian ada fasa padat, cair dan gas. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada A ini merupakan triple point air yang A ini. Ya, ini merupakan titik
air ya. Kalau A-aksen itu larutan ya, triple point larutan ya. Kemudian ada C. C ini merupakan titik beku larutan. Jadi pada saat 0 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius ini di garis hijau yang tidak putus-putus, biru ya, biru yang halus, hijau halus ini tidak putus-putus, ini merupakan titik beku air. Nah, kemudian ada C-aksen. Nah, C-aksen ini titik beku larutan. Nah, jadi kalau dari sini apa yang bisa dilihat? Nah, kalian bisa lihat kalau C ini menyatakan titik beku air, berarti air itu biasanya dia pelarut. C-aksen ini adalah larutan. Berarti kalau udah larutan berarti kan sudah ada penambahan zat terlarut di dalam pelarut ya. Nah, berarti penambahan zat terlarut ke dalam pelarut itu dia menurunkan titik beku dari larutan. Jadi titik bekunya kalau tadi air itu dia 0 derajat Celcius, adanya penambahan zat terlarut itu membuat si titik bekunya itu turun menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Jadi minus. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau pada tekanan yang sama, jadi pada tekanan yang sama, pada saat zat pelarut ditambahkan zat terlarut, nah itu dia titik bekunya itu akan berkurang. Jadi bisa dilihat ini tadi titik beku air pada 0 derajat Celcius, ketika sudah ditambahkan zat terlarut menjadi larutan, maka titik bekunya jadi di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kemudian yang D ini dia adalah D itu adalah titik didih air. Titik didih air atau air mendidih itu ada pada 100 derajat Celcius. Nah, D-aksen itu titik didih larutan, berarti sudah ada penambahan zat terlarut di dalam pelarut. Nah, jadi kalian bisa lihat dari grafik ini, pada saat zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, maka titik didihnya itu jadi di atas titik didih dari pelarutnya. Nah, jadi di atas 100. Maka penambahan zat terlarut ke dalam pelarut ya, itu dia menaikkan titik didihnya. Ya, ini bisa dilihat dari diagram fasa. Ya, ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat sifat koligatif yang keempat, itu namanya tekanan osmotik. Nah, peristiwa osmosis adalah proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui membran. Ini membran ya. Membran semi permeable. Nah, jika kedua larutan mencapai konsentrasi yang sama, maka osmosis akan berhenti atau dapat dihentikan dengan cara memberikan tekanan pada larutan pekat. Nah, tekanan yang diberikan untuk menghentikan peristiwa osmosis itu disebut sebagai tekanan osmotik. Nah, adapun alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik itu namanya osmometer. Nah, menurut Van Hoff, besarnya tekanan osmotik untuk larutan encer itu sebanding dengan konsentrasi molar dari larutan tersebut. Ya. Nah, rumusnya I sama dengan M kali R kali T, di mana Pi merupakan tekanan osmotik, satuannya atm, kemudian R ini merupakan tetapan gas ideal, M ini molaritas, dan T ini merupakan suhu. Ya. Nah, suhu ini dalam Kelvin. Ya. Nanti tolong kalian cek ya, ini kebetulan tugas ya, tugas kalian, silakan kalian cek satuan dari tetapan gas ideal R. Ya, 0,082 ini satuannya apa supaya kalian bisa dapat satuan Pi itu atm ya dalam atmosfer. Nah, ini kemudian M di sini ini rumusnya, rumus dari molaritas massa per massa molar dikali 1 per V. Nah, kalau 1 per V berarti ini dia dalam liter ya. Ini satuannya dalam liter. Nah, ingat kalau kalian dapatnya itu dalam mili berarti 1000 per volume, itu baru dalam mili ya. Nanti karena otomatis 1000 per volume dalam mili itu konversi ke liter sebenarnya ya. Nah, sedangkan untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin itu kalian tambahkan dengan derajat Celciusnya ditambahkan 273. Nah, itu adalah rumus untuk sifat koligatif larutan non elektrolit ya. Nah, sekarang kita lihat untuk larutan elektrolit.
Nah, sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit adalah sifat koligatif yang dimiliki oleh larutan yang zat terlarutnya dapat terurai menjadi ion-ionnya atau terionisasi. Nah, larutan elektrolit meliputi larutan asam, basa, dan garam. Nah, akibat dari zat terlarutnya dapat terurai menjadi ion-ionnya atau peristiwa ionisasi, itu menyebabkan jumlah partikel bertambah sehingga sifat koligatif elektrolit, larutan elektrolit itu lebih besar daripada sifat koligatif larutan dan elektrolit pada konsentrasi yang sama. Ya, karena tadi ada penambahan jumlah ion-ion, ya. Kan tadi dibilang zat terlarutnya bisa berupa ion ya kalau untuk sifat koligatif. Nah, sehingga untuk larutan elektrolit rumusnya dikalikan dengan suatu faktor yang dilambangkan dengan I yang disebut sebagai faktor Van Hoff ya. Nah, I itu rumusnya sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa, di mana N ini menyatakan jumlah ion dari elektrolit dan alfa ini menyatakan derajat ionisasi atau derajat disosiasinya. Ya, nah jadi misalnya contohnya nih apa namanya NaCl. Nah NaCl itu kan termasuk ke dalam contoh garam ya. NaCl. Nah NaCl ini kan dia bisa terionisasi, itu dia menjadi Na plus dan Cl min ya. Nah Cl min. Nah, kalau kalian tanya berapa nilai dari faktor Van Hoff dari NaCl, sebentar ya, ini saya buat tanda panah. Faktor Van Hoff dari NaCl itu berarti kan Na plus ini di atas ya, ini menyatakan ion, Cl min itu dia ion. Itu adalah kalian N itu jumlah ion dari elektrolit. Berarti jumlahkan aja ada berapa ionnya dari NaCl. Ada 1 ion Na plus dan 1 ion Cl min. Maka nilai N atau jumlah ionnya itu adalah 1 kation ditambah 1 anion sama dengan 2. Ya, itu dia. Oke. Jadi NaCl itu Na plus tambah Cl min. Satu lagi contoh, misalnya itu H2SO4. H2SO4. Nah, H2SO4 ini kan dia kalau terionisasi menjadi H plus ditambah SO4 2 min. Nah, SO4 2 min ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ada berapa jumlah ionnya. Nah, ini belum setara ya. Jadi kalau disetarakan H2SO4 berarti ada 2 H+. Nah, dari sini kalian bisa lihat berarti 2 kation dengan ada 1 anion sehingga N ya, N untuk H2SO4 itu jumlahnya adalah 3. Ya, ingat ya, N pada senyawa pada larutan elektrolit itu dia menandakan jumlah ion dari elektrolitnya. Berarti ini ada 1, ini 1, berarti 2. Kalau ini dia ada 2 kation dan 1 anion, maka jumlahnya N-nya sama dengan 3. Ya, itu untuk diingat. Oke. Nah, tadi ada derajat ionisasi, itu rumusnya jumlah mol zat yang terionisasi diper dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Nah, harga N diperoleh dari jumlah koefisien ion-ion yang terurai. Contoh, nah ini tadi ya yang contoh saya ini kan. Nah, ini nih penjelasan yang ini tadi, yang merah ya. Nah, harga alfa itu berkisar antara alfa itu dia lebih besar atau sama dengan 0, tapi lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, jika alfa sama dengan 0, maka zat terlarut tidak terionisasi. Nah, berarti kalau itu dia dianggap sebagai senyawa larutan non elektrolit. Nah, jika alfa sama dengan 1, maka zat terlarut terionisasi sempurna. Nah, sehingga biasanya kalau alfa sama dengan 1 itu nilai I-nya ya, I-nya kalau alfanya sama dengan 1, maka nilai I itu akan sama dengan N, sama dengan jumlah ion dari elektrolitnya. Ya, ingat kalau nilai alfanya sama dengan 1, maka tetapan Van Hoff-nya itu sama dengan N. N itu menyatakan jumlah ion ya. Nah,
Apabila nilai alfanya itu di bawah apabila nilai alfanya di antara 0 dan 1, berarti bukan 0 ya, lebih besar dari 0 tapi tidak sampai 1, maka zat terlarut terionisasi sebagian atau dia elektrolit lemah. Nah, biasanya dia punya nilai alfanya, nanti tinggal kalian masukkan ke rumus yang di atas ini tadi. Nah, ke rumus yang ini tadi untuk mendapatkan Van Hoff. Tapi kalau non elektrolit itu kan karena alfanya 0 berarti kan dapatnya I 0, maka dia nggak dikali dengan faktor Van Hoff. Tapi kalau elektrolitnya elektrolit kuat atau terionisasi sempurna, nilai derajat ionisasinya itu 1, maka I itu akan otomatis sama dengan N, ya, sama dengan jumlah ion dari elektrolitnya. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya sama ya. Rumus sifat koligatif larutan elektrolit itu sama dengan sifat koligatif larutan non elektrolit, hanya yang berbeda untuk penambahan I. Nah, dia yang berbeda itu adalah untuk larutan elektrolit, sifat koligatif larutan elektrolit itu dia rumusnya dikalikan dengan I, dikalikan dengan Van Hoff tadi ya. Nah, delta P itu I dikali ini XB, ini menyatakan fraksi mol zat terlarut ya. Ini mohon nanti kalian catat ya. B di sini ini menyatakan fraksi mol zat terlarut dikali P0. Nah, I-nya tadi rumusnya 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Ini zat terlarut ya. Kemudian kenaikan titik didih itu juga M dikali KB, tinggal kalian kalikan dengan I. Kemudian titik beku juga dikalikan dengan I, tekanan osmotik juga M kali R kali T dikalikan dengan I. Nah, kemudian yang harus diingat, rumus penurunan tekanan uap jenuh dengan menggunakan faktor Van Hoff hanya berlaku untuk fraksi mol zat terlarutnya saja. Nah, ya ini harus kalian ingat ya, ini ya rumus penurunan tekanan uap itu hanya I yang dikalikan dengan I hanya untuk yang fraksi molnya zat terlarutnya aja, XB atau XT kalau tadi di atas ini XT ya atau XB. Nah, tapi tidak berlaku untuk yang XP yang fraksi mol pelarut. Kenapa? Karena yang mengalami ionisasi tadi itu adalah zat terlarut. Nah, ya, jadi zat terlarut itulah yang tadi dia elektrolit atau non elektrolit. Nah, dialah yang mengalami ionisasi, sedangkan pelarutnya tidak terionisasi. Jadi untuk rumus-rumus yang melibatkan fraksi mol pelarut itu dia nggak dikalikan dengan I, ya. Nah, ini kan rumus ya teorinya. Nah, di mana sih kita gunakan sifat koligatif ini di dalam kehidupan? Nah, penerapannya di mana? Nah, baru kita lihat. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pembuatan es krim, penambahan garam pada masakan, dan pembuatan asinan atau manisan. Nah, pembuatan es krim menerapkan prinsip penurunan titik beku. Nah, temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam dalam proses pembuatan es krim. Makanya kalau kalian lihat es tong-tong itu kan es yang dibawa di ini bukan es wall ya, es tong-tong yang dipukul itu biasanya dipukul gongnya itu dia di sekeliling wadah es itu ada es yang diberikan garam. Nah, jadi kalau es diberikan garam itu menurunkan titik beku. Jadi mencairnya lebih lama. Ya, mencairnya lebih lama, di samping ada proses termokimia juga di situ. Ada termokimianya di situ, pelepasan panas ya. Kemudian untuk mencapai es garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Nah, sedangkan penambahan garam pada masakan merupakan aplikasi dari kenaikan titik didih. Nah, tadi kan air itu dia mendidih di suhu 100. Nah, adanya untuk mempercepat air mendidih waktu mau masak sayur rebus itu bukan dengan cara menambahkan garam. Kenapa? Karena penambahan garam justru meningkatkan titik didih air sehingga memperlambat waktu mendidih, ya. Jadi kalau mau air cepat mendidih jangan ditambahkan garam waktu masak ya. Tapi ya jangan ditambah apa-apa, biar aja karena air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau kalian tambahkan garam, tadi lihat lagi ke diagram fasa.
Kalau tadi air mendidih pada suhu 100, begitu kalian tambahkan garam, itu kan jadi titik didih larutan nih. Udah ditambah garam kan ditambah zat terlarut berarti ke dalam air. Maka titik didihnya itu jadi di atas 100. Nah, jadi makin lama mendidihnya, ya. Nah, itu. Kemudian untuk pembuatan asinan atau manisan merupakan aplikasi dari penerapan tekanan osmotik. Pada saat buah direndam dengan larutan garam atau gula, air yang berasal dari buah akan merembes ke larutan atau garam karena perbedaan konsentrasi, di mana larutan garam atau gula memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan air yang ada di dalam buah. Ya, nah jadi nanti larutan garam atau gulanya itu akan masuk ke dalam buah melalui membran-membran. Kan di dalam buah tuh ada membrannya, ibaratnya ada membran semi permeabelnya lah. Nah, jadi nanti maka air yang di dalam buah itu akan keluar. Nah, air dalam buah keluar, larutan gula garam yang tadi rendamannya itu akan masuk ke dalam air. Nah, itu nanti sampai dia mencapai konsentrasi yang sama, maka peristiwa osmosisnya akan berhenti. Nah, ini contohnya ya. Misal ini adalah larutan gula ya, yang hitam ini molekul air, yang putih ini dianggap sebagai gula, dan yang garis ini merupakan membran semi permeabel. Yang di sebelah kanan ini diibaratkan sebagai ya kalau kita mau bilang anggaplah seperti inilah sistem di dalam buah. Ya, jadi sistem dalam buah itu dia terdiri dari air semua. Nah, pada saat peristiwa osmosis itu dia terjadi perpindahan. Nah, air gula ini kan konsentrasinya lebih tinggi. Maka dia akan berpindah nih, air dan akan berpindah sehingga nanti air garamnya itu akan masuk ke dalam buah. Nah, akan masuk ke buah dan air yang di dalam buah itu akan keluar. Akan keluar sampai nanti konsentrasi di dalam buah dan konsentrasi di luarnya itu sama, baru peristiwanya akan berhenti. Ya, nah itu untuk aplikasi peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya untuk lebih memudahkan ya, di mana kalian mengaplikasikan rumus-rumusnya, rumus-rumus dari masing-masing sifat koligatif ini. Ini ada saya kasih soal-soal yang silakan kalian jawab, kemudian tuliskan di kertas, lalu nanti kalian foto dan PDF-kan dengan menggunakan handphone dan diupload pada link Google Form yang akan saya kasih. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.